Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanita Syawalia dengan NIM B1B121-195. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SMSI. Materi yang akan saya bawakan yaitu terminologi atau paradigma geomaritim. Paradigma geomaritim ini masuk di dalam tipologi transdisiplin dengan alasan keterlibatan multi aktor. Konsekuensi dari terapan paradigma ini adalah tujuan yang ada harus mampu menjembatani kepentingan multi aktor yang dimaksud. Oleh karena itu, tujuan yang paling relevan dalam penerapan paradigma geomaritim adalah berorientasi pada masalah atau problem oriented. Dalam buku paradigma geomaritim, para geograf membuat 8 strategi geomaritim yang disebut Astatarani geomaritim yang berpedoman pada 5 pilar poros maritim dunia, yakni 1. Budaya maritim, 2. Sumber daya laut, 3. Infrastruktur dan konektivitas maritim, 4. Diplomasi maritim, dan yang kelima pertahanan maritim. 8 strategi kebijakan sebagai wujud paradigma geomaritim yang kemudian disebut sebagai Astatarani geomaritim, yakni 1. Memperhatikan bentuk dan letak strategis wilayah Indonesia untuk pengelolaan berbasis kebinekaan wilayah geografi. 2. Perlunya kebijakan tata ruang laut nasional untuk mengelola sumber daya maritim berdasarkan ekoregion laut secara berkelanjutan. 3. Ekspansi rencana ruang poros maritim dunia dalam skala kawasan antar negara. 4. Prioritaskan pembangunan infrastruktur pelabuhan klaster barat, akses India, klaster timur utara, akses Pasifik, dan klaster Ausindo, akses Australia dan Selandia Baru, beserta moda transportasi pengiriman barang. 5. Konektivitas pelabuhan dengan wilayah produksi di laut dan darat atau sistem core hinterland. 6. Menyusun materi diplomasi luar negeri melalui kebudayaan maritim Indonesia. 7. Edukasi melalui geoliterasi nilai kemaritiman untuk membangun sumber daya manusia Indonesia. Dan yang ke-8, teknologi informasi geospasial sebagai data dasar kebijakan atau data dasar pokok pembangunan maritim. Materi selanjutnya tentang selayang pandang geomaritim. Dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia di Gedung MPR 20 Oktober 2014, Joko Widodo mengungkapkan, kita telah terlalu lama memunguti laut, memunguti samudra, dan memunguti selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jeles Veva Jaya Mahe di laut kita jaya sebagai semboyan kita di masa lalu bisa kembali. Nenek moyangku seorang pelaut merupakan cuplikan teks lagu sekaligus pengingat generasi saat ini bahwa Indonesia lahir dari sebuah nama istimewa yang syarat akan makna. Indus yang berarti India dan Esos yang berarti pulau, menjadikannya memiliki makna kepulauan yang berada di wilayah India, menunjukkan bahwa negara ini terdiri atas banyak pulau dan tiap pulau ada potensi maritime yang sangat besar. Istilah maritime itu sendiri merupakan peminat atau cabang keilmuan yang mengkaji mengenai kemaritiman. Sedangkan seiring dengan perkembangan zaman serta beragamnya hal yang ada di sektor maritim, baik itu bagaimana pemangku kebijakan, pemerintah, pengusaha, peneliti, akademi, ataupun warga secara luas memaknai dan memandang maritim, maka diperlukanlah suatu konsep transdisiplin yang dapat menjembatani antar interdisipliner dengan memangku kepentingan tersebut. Dalam buku Paradigma Geomaritim, para geograf membuat 8 strategi geomaritim yang disebut Astatarani geomaritim yang berpedoman pada 5 pilar poros maritim dunia, yakni 1. Budaya maritim, 2. Sumber daya laut, 3. Infrastruktur dan konektivitas maritim, 4. Diplomasi maritim, dan yang kelima pertahanan maritim. 8 strategi kebijakan sebagai wujud paradigma geomaritim yang kemudian disebut sebagai Astatarani geomaritim, yakni 1. Memperhatikan bentuk dan letak strategis wilayah Indonesia untuk pengelolaan berbasis kebinekaan wilayah geografi. 2. Perlunya kebijakan tata ruang laut nasional untuk mengelola sumber daya maritim berdasarkan ekoregion laut secara berkelanjutan. 3. Ekspansi rencana ruang poros maritim dunia dalam skala kawasan antar negara. 4. Prioritaskan pembangunan infrastruktur pelabuhan klaster barat, klaster timur utara, dan klaster Ausindo beserta moda transportasi pengiriman barang. 5. Konektivitas pelabuhan dengan wilayah produksi di laut dan darat. 6. Menyusun materi diploma luar negeri melalui kebudayaan maritim Indonesia. 7. Edukasi melalui geoliterasi nilai kemaritiman untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dan yang ke-8, teknologi informasi
geospasial sebagai data dasar kebijakan atau data dasar pokok pembangunan maritim. Dan untuk materi yang terakhir adalah geomaritim dalam kacamata sumber daya. Berdasarkan data buku merah geomaritim, Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 km persegi, di mana luas tersebut mempunyai begitu banyak sumber daya ekonomi kelautan dari permukaan, badan air, hingga dasar laut. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral lain seperti emas, perak, timah, mangan, dan biji besi. Untuk investasi mineral dasar laut, sejauh ini belum banyak dilakukan eksplorasi. Sekian presentasi materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.